Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah, wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'd. Kita mulai dengan membaca umul kitab ala hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Untuk semua, malam hari ini kita akan mengkaji kitab Wasiyatul Mustafa lil Imam Ali karramallahu wajhah yang diterjemahkan oleh Syekh Al-Hajj Minan Zuhri Asnawi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita mulai dengan ijazah sholawat dari Maulana Al-Habib Lutfi bin Yahya supaya kita dijauhkan dari virus corona. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin bi'addi kulli da'in wa dawa'in. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin bi'addi kulli da'in wa dawa'in. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin bi'addi kulli da'in wa dawa'in. Ijazah Mbah Hasyim As'ari. Li khamsatun utfi biha harral waba'il hatimah al-Mustafa wal Murtada wa ibnahuma wa Fatimah. Li khamsatun utfi biha harral waba'il hatimah al-Mustafa wal Murtada wa ibnahuma wa Fatimah. Li khamsatun utfi biha harral waba'il hatimah al-Mustafa wal Murtada wa ibnahuma wa Fatimah. Li khamsatun utfi biha haral waba'il hatimah al-Mustafa wal Murtada wa ibnahuma wa Fatimah. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita di hari pertama di bulan Ramadan, malam kedua tarawih. Saya bisa menjumpai kawan-kawan baik di Instagram maupun di Facebook. Kita malam hari ini akan mengkaji kitab Wasiyatul Mustafa, wasiatnya Rasulullah Muhammad SAW kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Gimana puasanya hari ini, lancar? Sudah berbuka? Sekali lagi, jangan berbuka dengan yang manis, tapi berbukalah dengan keluarga. Kenapa? Karena setiap yang manis belum tentu mau diajak berkeluarga. Ya, kita ngaji yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Bagi yang mau membeli kitabnya, itu di toko-toko buku banyak. Cari yang jenggotan juga nggak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa ba'du fahadihi wasiyatul Mustafa alaihi salatu wassalam li Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Adapun setelah itu, fahadihi mongko utawi iku risalah wasiyatul Mustafa, iku wasiyatul Mustafa nerangake wekase Nabi Muhammad kang dipilih alaihi iku tetep ing atase Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam as-salatu utawi rahmat ta'zim wa salamulan keselamatan li Ali bin Abi Thalib marang Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Karrama mugi mulyaake sapa Allah Gusti Allah wajah ing praupane Sayyidina Ali. Jadi kitab Wasiyatul Mustafa ini merupakan wasiatnya Nabi Muhammad SAW kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Ini menunjukkan bahwa betapa dekatnya Sayyidina Ali dengan Nabi Muhammad SAW. Maka dalam beberapa riwayat kita pernah membaca Rasulullah Muhammad SAW bersabda, "Ana Madinatul ilmi wa Ali abwabuha." Aku adalah pintunya, aku adalah kotanya ilmu, dan Ali adalah merupakan pintunya. Ini menggambarkan begitu dekatnya Sayyidina Ali kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Ada santrinya Gus Miftah yang bertanya, "Abah, itu kan wasiatnya Nabi kepada Sayyidina Ali, kenapa kita harus pelajari?" Karena mafhum dari kitab ini tidak hanya untuk Sayyidina Ali, tapi pemahamannya untuk semuanya, termasuk untuk kita. Makanya kita harus memahami ini. Kenapa? Karena isinya sangat bagus. Maka kenapa kitab sederhana ini saya sampaikan, supaya kita bisa menjadi orang-orang yang meneladani baik Rasulullah Muhammad SAW maupun Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala wis ngendika
sapa Sayyidina Ali, da'ani wis ngajak-ngajak ingsun sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Ali berkata, dia mengatakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah mengajak Sayyidina Ali. Fa khalautu mongko nyepi sapa ingsun ma'ahu sertane Nabi fi mangzili ing dalem-daleme Nabi. Maka kemudian saya menyepi bersama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi mangzilihi, di kediamannya. Saya lebih cocok kalau untuk orang-orang terhormat, orang-orang yang luar biasa itu mengatakan bukan di rumahnya, tapi di kediamannya. Kalau bahasa santri kepada kiai di teng daleme kiai. Jadi bukan di rumahnya kiai. Kalau ini fi mangzilihi itu berarti di daleme Kanjeng Nabi, di kediaman Kanjeng Nabi. Faqala mongko ngendika sapa Nabi li maring ingsun, ya Ali, doh Ali, he Sayyidina he Ali, anta utawi sira minni sangka ingsun iku bimangzilati kaya kedudukane Haruna, Nabi Harun min Musa saking Nabi Musa alaihi salam. Ghaira annahu liyane sak temene wae la nabiya ora ana nabi ba'di sause ingsun. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Sayyidina Ali, Ali, kamu kepada aku, kata Rasulullah, bimangzilati Haruna min Musa, seperti kedudukan Nabi Harun dan Nabi Musa. Kita sama-sama tahulah bagaimana dekatnya Nabi Harun dan Nabi Musa. Suksesnya Nabi Musa itu karena disupport oleh Nabi Harun. Makanya begini, dalam keluarga kiai itu kadang-kadang ada anak turun kiai yang terkenal, masyhur, tapi ada yang tidak masyhur. Kadang-kadang masyhurnya orang ini disupport oleh orang yang tidak masyhur. Disupport dari apanya? Dari doanya. Lah, kesalahan kita itu kemudian adalah hanya melihat yang masyhur, sementara yang tidak masyhur ini tidak dilihat. Saya kasih contoh kalau di Yogyakarta. Di Yogyakarta itu ada dua individu yang sangat menginspirasi saya. Yang pertama adalah Mbah Daldiri, pengasuh Pondok Pesantren Al-Mujadah Lempuyangan bersama kakaknya. Ini sama-sama putranya dari Mbah Azhari. Lah, hebatnya Mbah Daldiri ini salah satu wasilahnya adalah support dan doa dari Kiai Hadi. Mbah Hadi itu bapaknya Gus Jaroh, teman saya itu. Sementara Mbah Daldiri itu bapaknya Gus Karim yang mujadah di pondok. Ini dua orang ini hebat, kenapa? Mbah Daldiri ini hebat karena disupport oleh Mbah Hadi. Lah, Nabi Harun itu mensupport Nabi Musa. Maka kenapa Nabi Musa itu hebat? Karena Nabi Musa mendapatkan support dari Nabi Harun. Lah, Rasulullah mengatakan kepada Ali, Ali, kamu kepada aku itu seperti kedudukan Harun dan Musa. Cuman saja ghaira annahu la nabiyya ba'di. Cuman saja wahai Ali, tidak ada nabi setelah aku. Karena Nabi Muhammad itu adalah khataman nabiyyin, nabi yang terakhir. Kemudian Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam berwasiat, "Ani sak temene ingsun usika mekas ingsun ing sira al yauma ana ing iki dina, ing dina iki biwasiatin kelawan wasiat in anta lamun ana sapa sira iku hafitaha ngreksa sira ing wasiat aista hamidan, aista mongko bakal urip sapa sira hamidan kelawan pinuji, wa mutalan mati sapa sira syahidan kelawan mati syahid, wa ba'asaka lan nangeake ing sira sapa Allah Gusti Allah yaumul kiamati ing dalam dina kiamat faqihan hale dadi wong pinter alim mantur alim. Di sini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berwasiat, pada hari ini wahai Ali, aku berwasiat kepadamu, kalau kamu bisa menjaganya, kata Rasulullah, aista hamidan, maka kamu akan menjadi orang yang hidup secara terpuji, wa mutta syahidan, dan mati secara syahid. Jadi kalau wasiat-wasiat ini kemudian dilakukan, maka akan menjadi pribadi-pribadi yang terpuji, linwe, luhur, dan kalau toh mati dalam keadaan syahid. Wa ba'asaka lan nangake ing sira sapa Allah Gusti Allah yaumul kiamati faqihan aliman, dan Allah akan membangkitkan kamu wahai Ali pada hari kiamat menjadi faqih dan alim. Lah, wasiat-wasiat ini nanti akan kita baca. Bagaimana kemudian wasiat-wasiat ini ketika kita lakukan, kita akan mendapatkan keberkahan dari dawuh Kanjeng Nabi dan dari akhlaknya Sayyidina Ali.
Tapi mohon maaf ya teman-teman ya. Anda barangkali tahu kelompok yang namanya Syiah. Syiah itu orang yang terlalu mengkultuskan Sayyidina Ali. Maka semua sahabat Nabi dari Abu Bakar, Umar, Utsman itu disalah-salahkan semuanya. Bahkan orang-orang Syiah itu ketika ziarah ke Raudhah itu kadang-kadang tidak mau lewat makamnya Kanjeng Nabi. Karena di situ ada 2 makam sahabat yang lainnya, Abu Bakar dan Umar. Ini tentunya tidak dibenarkan. Orang-orang yang suka menyalah-nyalakan sahabat-sahabat Rasulullah itu adalah Syiah. Lah, kita mengambil pelajaran dari Sayyidina Ali melalui kitab Wasiatul Mustafa ini, tapi bukan berarti kita diperbolehkan untuk menghina sahabat lain selain Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Barangkali ada pertanyaan begini. Kenapa kalau Abu Bakar, kalau Anda terawih itu kan begini. Al-Khalifatul Ula Sayyidina Abi Bakr Siddiq radhiyallahu an. Itu kan. Kalau di terawih di kalangan orang-orang Nahdien, kalau di Muhammadiyah nggak ada itu. Al-Khalifatus Tsani Al-Khalifatus Tsani Sayyidina Utsman bin Abu Bakar Umar bin Khattab. Kemudian Utsman bin Affan radhiyallahu an. Tetapi kenapa kalau Sayyidina Ali itu jatuhnya karramallahu wajhah? Allah memuliakan wajahnya Sayyidina Ali. Alasan yang diterima, yang sering saya pahami dari guru-guru saya, yang pertama, Sayyidina Ali dimuliakan oleh Allah karena dari kalangan anak muda yang masuk Islam pertama kali di kalangan as-sabiqunal awwalun. Kemudian yang kedua, Sayyidina Ali itu tidak pernah melihat kemaluannya sendiri. Wi rungokno wi, cacah lanang wi. Sayyidina Ali nggak pernah melihat kemaluannya sendiri. Jadi kalau beliau itu kemaluannya sendiri saja tidak pernah dilihat, apalagi punya orang lain. Sayyidina Ali itu kalau kencing, kalau kumpul dengan istrinya, BAB, BAK, tidak pernah melihat kemaluannya sendiri. Orang kaya awakmu malah ngeulo-ulowan, nguyuh malah dawa-dawan, nguyuh ileng semut, ngelompati pager, nguyuh ngelompati genteng, wut itu. Sayyidina Ali itu kalau kencing tidak pernah melihat kemaluannya sendiri. Rungokno ya. Itu. Kemudian kita lanjutkan. Jadi kita boleh ngefans sama Sayyidina Ali, tapi jangan menyalah-nyalakan sahabat-sahabat yang lain. Semuanya punya maziyah, punya keutamaan masing-masing. Jangan sampai kita menjadi orang Syiah. Syiah nggak boleh di Indonesia. Syiah haram di Indonesia. Nggak boleh. Ya. Diteruskan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Ali, doh Ali. Man sing sapa wonge akala mangan sapa man al halala ing barang kang halal, sofa mongko dadi bening apa dinuhu agamane wong, waraka lan dadi empuk alus apa kalbu atine wong, walam yakun lan ora ana lidakwati kedue dongane wong hijabun apa hijabun aling-aling. Jadi wasiat pertama Sayyidina Nabi Muhammad SAW kepada Ali, wahai Ali, barang siapa memakan makanan yang halal, dengerin ya, ini bulan puasa, yuk kita belajar mengkonsumsi yang halal. Walaupun semuanya serba sulit. Jangan pernah Anda mengatakan cari yang halal saja, cari yang haram saja susah, cari yang haram saja susah, apalagi yang halal. Anda salah itu. Mau halal mau haram itu semuanya ada jalannya. Barang siapa makan, mengkonsumsi makanan-makanan yang halal, sofa dinuhu, maka akan jernih agamanya. Orang yang makan makanan yang halal itu akan jernih agamanya. Artinya apa? Orang-orang yang senantiasa imtisalu awamirillah wajtinabu nawahi, melaksanakan perintah, meninggalkan larangan. Itu orang-orang yang makanannya halal. Kemudian apa? Waraqqa qalbuhu, hatinya akan menjadi empuk, halus, nggak atos, gampang dinasehati. Walam yakun lidakwatihi hijabun. Dan doanya tidak ada aling-aling, tidak ada hijab antara dia dengan Allah. Doanya langsung diterima. Artinya apa? Disembatani, makbul. Barang siapa memakan makanan yang halal, mengkonsumsi konsumsi yang halal, makanan yang halal, maka dia akan mendapatkan 3 perkara. Yang pertama, agamanya akan bening. Artinya apa? Wonge iki enak dikandani. Dijak ngaji, mangkat, dak kontraweh ning omah, manut. Ora usah lunga-lunga, oke gitu loh. Waraqqa qalbu, atine ini empuk halus. Jadi gampang menerima nasihat. Diajak ngaji gampang. Ada ngaji online ini semangat untuk ikut. Oh, ayo ngaji online karo Bah Miftah, karo Gus Miftah. Nah, ini orang-orang yang ciri-ciri orang yang mengkonsumsi makanan-makanan yang halal. Maka kenapa Sayyidina Ali itu cerdas? Sampai dikatakan sebagai Nabi Muhammad itu kotanya ilmu, Sayyidina Ali itu pintunya. Kenapa? Karena salah satu faktornya ini. Sayyidina Ali selalu makan makanan yang halal.
Ini pernah pula dicontohkan oleh Imam Syafi'i radhiyallahu an dalam sebuah kisah ketika Imam Syafi'i ini susah hafalan. Dia sambat sama salah satu gurunya namanya Kiai Waqi. Ini ya, ini pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman Facebook, teman-teman Instagram yang sering bertanya, Gus Miftah, kok saya susah hafalan? Saya menghafalkan kok susah. Itu salah saya di mana? Satu ketika Imam Syafi'i itu sambat kepada kiainya. Salah satu kiai Imam Syafi'i itu namanya Kiai Waqi. Nah, Kiai Waqi. Apa yang dikatakan Syafi'i kepada Kiai Waqi? Syakautu ila waqi ensu akhifdi. Saya sambat, saya berkeluh kesah, kata Imam Syafi'i kepada Kiai Waqi. Pak Kiai Waqi, kula niku lah hafalan kok susah. Saya itu kok susah kalau hafalan ada apa ya? Ini pertanyaan kawan-kawan Facebook dan Instagram yang sering tanya ketika kita online seperti ini, kenapa kok kita hafalan susah? Ini jawabannya. Menurut Kiai Waqi, fa'arsadani ila tarkil ma'asi. Kiai Waqi memberikan petunjuk kepadaku untuk meninggalkan kemaksiatan. Salah satu kemaksiatan itu apa? Jangan makan makanan yang haram. Oi, rungokno. Apa niki bulan poso? Lah buka sing halal wae, aja sing haram-haram. Rungokno kupingmu. Saya paling nggak suka Anda mengatakan yang halal aja susah, yang haram aja susah, apalagi yang halal. Anda salah. Semuanya sudah dijatah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Asyaku fir rizqi, asyaku fir razik. Orang yang meragukan rizkinya berarti dia meragukan sang pemberi rizki. Halal, konsumsi yang halal. Kemudian apa kata Imam Syafi'i ini? Fa akhbarani bi annal ilma nurun. Dia menghabarkan kepadaku bahwa sesungguhnya ilmu itu bercahaya. Ilmu itu bercahaya. Makanya coba Anda lihat, orang-orang yang berilmu itu biasanya wajahnya munawwarah, bersinar. Karena orang-orang yang berilmu itu bercahaya. Orang-orang alim itu wajahnya bercahaya. Coba Anda lihat kayak Pak Kiai Said Agil Sirot, wajahnya bercahaya. Coba Anda lihat seperti Gus Baha, wajahnya bercahaya. Coba Anda lihat orang-orang yang alim lah. Semuanya lah. Ustadz Yusuf Mansur lah. Atau Ustadz Adi Hidayat lah, Ustadz Abdul Somad lah, Ustadz lain lah, apalagi kiai-kiai lah, Habib Lutfi, apalagi guru kita itu Gusmus, subhanallah. Orang-orang yang wajahnya bercahaya. Fa'akhbarani bi anal ilma nurun, karena orang bercahaya itu, orang berilmu itu bercahaya. Fa'akhbarani bi anal ilma nurun, ilmu itu bercahaya. Dan yang perlu diingat, kata Imam Syafi'i dari gurunya apa? Dari Kiai Waqi. Fa'akhbarani bi anal ilma nurun wa nurullah la yuhda lil asi. Dan cahaya Allah tidak diberikan kepada mereka yang bermaksiat. Rungokno kupingmu. Ini ketemu jawabannya. Ngopo aku ngapalke kok susah? Karena barangkali kita sering bermaksiat. Betul? Kenapa kita ngapalke kok angel men? Barangkali kita terlampau banyak maksiat. Karena menurut Kiai Waqi, petunjuknya kepada Imam Syafi'i, seseorang itu tidak akan pernah mendapatkan ilmu dan dia akan susah menghafal. Kenapa? Karena belum bisa meninggalkan maksiat. Maka dawuh Kanjeng Nabi kepada Sayyidina Ali, barang siapa yang mengkonsumsi perkara makanan-makanan yang halal, dia yang pertama akan jernih agamanya, yang kedua akan lembut hatinya, dan yang kedua, doanya tidak akan ada hijab dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Kalau dia berdoa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya saat dengar teruske, rungokna tenan iki. Kita selama ini kan sering kalau berdoa, ya Allah, kok kenapa sih doaku jarang dikabulkan? Enggak mandi-mandi. Padahal Allah mengatakan, ud'uni astajib lakum. Berdoalah, maka aku kabulkan. Wa idza sa'alaka ibadi fa inni qarib. Allah itu dekat. Tapi kenapa kalau berdoa itu kita kadang-kadang belum dikabulkan? Barangkali ada makanan yang haram yang menempel di tubuh kita. Naudzubillah min dzalik. Saya kasih contoh lagi. Dulu, apa itu? Belangkonku. Wah. Berarti takon, Gus belangkonnya api. Kacamatanya api. Itu begini. Ada cerita. Ada seorang pemuda namanya Mubarok. Mubarok ini bocah pintar, jujur, tapi nganggur. Pintar, jujur, nganggur. Nggak punya pekerjaan. Iki para jomblo-jomblo itu.
Aku hidupku hanya pengen cukup saja. Cukup melihat senyumnya aku bahagia. Rungokno sing jomblo-jomblo ini. Ada seorang pemuda namanya Mubarak. Ini bocah pinter tapi nganggur. Dia mencari pekerjaan. Lah, ketemu dengan seorang juragan pemilik kebun anggur. Pemilik kebun anggur. Dia ketemu pemilik kebun anggur. Maka kemudian dia ngelamar pekerjaan. Ketika ngelamar pekerjaan ditanya, Mubarak, isomu apa? Saya nganggur. Kamu pengen ngapain? Pengen cari pekerjaan. Apa yang pengen kamu kerjakan? Apapun saya manut, Pak Juragan. Akhirnya benar, dikasihlah pekerjaan. Apa pekerjaan yang diberikan oleh juragan ini kepada Mubarak? Penjaga kebun anggur. Saya ingin mengatakan bagaimana kemudian pemuda-pemuda itu yang menjaga kehormatan dirinya, yang betul-betul jujur, menjaga untuk tidak mengkonsumsi hal-hal yang haram, dia akan menjadi orang yang luar biasa. Saya cerita dari Mubarak ini. Ayo teman-temanku jomblo atau siapapun Anda, kita dengarkan cerita Mubarak ini. Akhirnya apa yang terjadi? Subhanallah, Mubarak ini menjaga kebun anggur ini. Ketika beberapa tahun kemudian, juragannya datang ke tempatnya Mubarak. Mubarak, kamu sudah kerja di sini berapa tahun? Sudah lama, juragan. Coba kalau kamu sudah lama, saya pengen ngetes kamu. Tolong carikan saya anggur yang manis rasanya. Manis rasanya. Kemudian apa? Dijawab oleh Mubarak. Dengan cara mencari anggur yang manis rasanya. Kesana kemari Mubarak mencari anggur yang manis, akhirnya mendapatkan anggur diberikan kepada juragannya. Juragan, ini anggurnya sudah ketemu, silakan dinikmati. Begitu dimakan oleh juragannya, anggur yang diberikan oleh Mubarak itu pahit rasanya, kecut rasanya. Juragannya bilang, Mubarak, kamu salah, ini kecut. Anggurnya tolong diganti yang lain. Akhirnya Mubarak cari anggur lagi, dikasih kepada juragannya. Ternyata tetap kecut. Cari lagi, dikasih kepada juragannya, tetap kecut. Akhirnya juragannya kan penasaran. Hei Mubarak, kowe iki kerja karo aku pirang-pirang tahun jogo kebun anggur. Masa kamu tidak bisa membedakan anggur yang manis dan anggur yang kecut? Apa jawaban Mubarak? Mohon maaf, juragan. Kenapa saya tidak bisa memilihkan Anda anggur yang manis? Saya dapatnya anggur yang kecut. Kenapa saya tidak bisa membedakan antara anggur yang manis dan anggur yang kecut? Apa jawaban Mubarak? Karena selama ini Anda memerintahkan saya untuk menjaga kebun anggur, bukan untuk icip-icip anggur. Ya Allah. Spesialis saya. Kerja sekian tahun di kebun anggur, tidak pernah merasakan anggur, karena dia merasa diperintah oleh majikannya untuk menjaga kebun anggur, tidak untuk icip-icip anggur. Rungokno kupingmu. Jajal. Iso awakmu kaya ngono, aku barangkali ra iso. Iki lho Mubarak. Masya Allah. Kerja bertahun-tahun tidak pernah makan anggurnya. Ya Allah. Kenapa? Karena dia merasa selama ini dia diperintah untuk menjaga kebun anggur, bukan untuk icip-icip anggur. Maka kemudian apa? Karena kejujuran Mubarak ini, dia diangkat sebagai anak mantu oleh juragan anggur ini. Maka makan yang halal itu menjadi penting. Mubarak tiap hari melihat anggur, tapi dia ingat perintah dari juragannya itu untuk menjaga kebun anggur, tidak untuk icip-icip anggur. Maka oleh Mubarak tidak dimakan. Jajal awake dhewe. Alah ibu-ibu rewang ini tanggane mantu rewang. Sing duwe omah urung mangan. Alah sing rewang wis wareg tak kandhani. Wis wareg. Ini betapa pentingnya kita menjaga asupan gizi kita ini agar senantiasa halal, tidak mengkonsumsi hal-hal yang haram. Karena makanan halal, kata Rasulullah, itu akan membuat agamanya menjadi jernih, hatinya menjadi lembut, dan doa-doanya tidak ada hijab dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah. Ngiri saya dengan Mubarak. Saya pun barangkali belum tentu bisa seperti Mubarak. Belum tentu bisa seperti Mubarak. Tetapi kita dikasih contoh
Bagaimana kemudian Mubarak menjaga kehormatan dirinya sampai akhirnya dia dinikahkan dengan anak juragannya, sehingga kemudian Mubarak dan istrinya ini melahirkan seorang pemuda yang luar biasa, namanya Abdullah bin Mubarak, anaknya alim alamah. Maka kamu orang tua pengen anak-anaknya ini menjadi anak yang luar biasa, salah satu caranya adalah tolong berikan kepada anakmu rizki-rizki yang halal. Sebagaimana pesannya Sayyidina Nabi Muhammad SAW kepada Kanjeng Nabi kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Oke. Sudah saya baca terlalu banyak, kita masuk ke pertanyaan-pertanyaan. Sebelumnya kita selawatan dulu yuk. Hasbi Rabbi Jalallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad Sallallahu la ilaha illallah Hasbi Rabbi Jalallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad Sallallahu la ilaha illallah. Sekali lagi, Hasbi Rabbi Jalallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad Sallallahu la ilaha illallah